Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami yang akan membawakan video singkat mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk simak bagaimana awal terbentuknya sistem ekonomi Islam di Indonesia. Sejarah pemikiran dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan. Pertama, periode pertumbuhan. Periode ini diawali oleh semangat misi dakwah Islam yang dibawa oleh para pedagang muslim dan wali songo ke wilayah Nusantara. Ciri utama dari periode pertumbuhan ini terdapat pada perilaku para pedagang dengan kesadaran berekonomi secara Islam masih belum terungkap secara jelas. Ekonomi hanya sekedar menjadi alat bagi misi dakwah. Demikian juga pada abad 15, masa di mana wali songo menyebarkan Islam lebih berkonsentrasi pada hal pembaharuan pemahaman keagamaan. Pada periode ini, semangat berekonomi secara tuntutan Islam belum menjadi satu kesadaran yang terorganisir. Kemajemukan budaya para pedagang sendiri bertemu dengan semangat agama Hindu, raja-raja yang masih kuat menjadikan sistem kontrak yang dilakukan sangat variatif. Jika tidak, sulit bagi para pedagang muslim untuk menjalin kontrak kerjasama ekonomi dengan para raja yang memiliki sumber daya alam kaya tersebut. Menurut Munir Mulkhan, secara umum tidak terdapat motivasi ekonomi bagi seseorang yang melakukan dakwah. Jika kemudian terdapat aspek ekonomi dalam kegiatan tersebut, semata-mata sebagai kepentingan bersama komunitas Islam itu sendiri. Selanjutnya, menurut pendapat Zaini Dahlan, bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang muslim sekaligus pengalaman yang mereka lakukan setiap hari. Tertarik oleh sikap perilaku para pedagang, penduduk Indonesia kemudian mengikuti dan menerima ajaran-ajaran Islam. Ini berarti Islam datang ke Indonesia pada mulanya bukan lewat penalaran dan pemikiran, tetapi lewat percontohan. Periode perkembangan. Periode perkembangan ini diawali abad 16 hingga akhir abad 18, dengan ciri utamanya keinginan untuk berekonomi secara Islam sudah mulai tumbuh. Pada periode ini, kerajaan-kerajaan Islam menemui titik sentrumnya. Semangat berekonomi yang terorganisir sesuai syariat Islam juga mulai muncul. Salah satunya adalah menjamurnya daerah koloni-koloni yang khusus berpenduduk muslim. Catatan sejarah pada sekitar abad 17 menunjukkan di mana para bangsawan dan raja di Indonesia sangat berperan penting dalam ekonomi perdagangan di Nusantara. Sistem kelembagaan perdagangan memiliki kemiripan dengan sistem yang berlaku di daerah Kesultanan Asia Barat dan Asia Selatan, di mana terdapat sistem kemitraan dagang, partnership atau syirkah dan mufawadah, dan sistem komenda atau kepemilikan modal, kirot dan mudharabah. Periode ini juga memperlihatkan hubungan yang interaktif antara sultan, ulama, dan pedagang cukup baik. Kemudian dengan datangnya VOC pada abad ke-18, sistem ekonomi kesultanan tadi, khususnya ekonomi muslim, mulai memudar dan beralih dengan kebangkitan ekonomi kolonial. Periode pembentukan. Pasca kejatuhan VOC pada tanggal 1 Januari 1800, pemerintah Indonesia diambil alih oleh Belanda, yang salah satu agenda ekonominya adalah mengenalkan sistem kapitalisme barat, yang syarat dengan birokrasi, bank, dan bunga bank. Periode ini ditandai dengan menjamurnya lembaga-lembaga keuangan yang berciri khaskan Islam. Undang-undang yang memungkinkan untuk terbentuknya lembaga keuangan umat Islam juga semakin terbuka lebar. Untuk merespon persoalan bank dengan sistem bunga tersebut, Muhammadiyah misalnya sebagai salah satu organisasi sosial, setidaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat bibit sistem ekonomi Islam di Indonesia. Dari data sejarah, terdapat pemikiran pendirian Bank Muhammadiyah yang terekam menjadi sebuah loncatan pemikiran yang monumental. Beberapa tahun sebelum Bank masuk, KH Mas Mansur, ketua pengurus Muhammadiyah, telah merencanakan pendirian Bank Muhammadiyah yang merupakan ketetapan Kongres Muhammadiyah ke-26 tahun 1937. Selanjutnya, dalam menanggapi permasalahan bidang ekonomi khususnya bank, Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Muktamar di Sidoarjo, Jawa Timur memutuskan bahwa bunga bank yang dikelola oleh swasta hukumnya haram. Sementara bank pemerintah, Muhammadiyah mengambil ketetapan bahwa hukumnya mutasyabihat dan boleh menggunakannya jika dalam keadaan terpaksa, dikarenakan keperluan yang sangat mendesak. Namun semangat tersebut hanya sebatas tulisan di kertas. Pemikiran untuk berdirinya Bank Muhammadiyah gagal karena pada saat itu dianggap mengandung sara dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas politik. NU atau Nahdlatul Ulama sendiri pada putusan utama Muktamar pada 9-11 Oktober 1927 di Surabaya tidak saja membicarakan soal-soal ibadat, tapi juga muamalat seperti perbankan, perpajakan, jual beli, dan sistem perekonomian Islam.
Namun, lagi-lagi kurang begitu maksimal dalam pengejawantahannya, kalah dengan persoalan lainnya seperti politik. Akibatnya, persoalan ekonomi menjadi second opinion. Pada tahun 1983, pemerintah melakukan kebijakan deregulasi perbankan dan berencana menggunakan sistem bagi hasil untuk menopang perekonomian dan menciptakan dunia perbankan yang efisien. Pada tahun 1988, dikeluarkanlah paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah mulai bermunculan. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Lalu gagasan tersebut dicoba di antara di Bandung, Bait Tamil Salman ITB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Hasil musyawarah tersebut menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Hasil dari musyawarah tersebut terbentuklah PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1992 dengan modal awal sebesar 106,126 triliun. Awal masa operasinya, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah. Pada tahun 1998, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan adanya dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu sistem konvensional dan syariah. Karena undang-undang tersebut berdirilah bank syariah, yakni Bank IV, Bank Syariah Mandiri, dan bank-bank lainnya. Penegasan beberapa perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas keuangan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan undang-undang lainnya. Maka, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhan secara lebih cepat lagi dengan progres perkembangannya yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Akhirnya, Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sudah banyak kemajuan dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjangan, perangkat regulasi, dan pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah dalam 2 dekade terakhir. Setelah per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak ketiga masing-masing sebesar Rp201,397 triliun, Rp45,410 triliun, dan Rp110,509 triliun. Pada akhir tahun 2013, OJK selalu otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang di-launching pada Pasar Rakyat Syariah 2018. Selanjutnya yaitu adalah sejarah dan perkembangan kebijakan non-perbankan syariah di Indonesia. Di Indonesia, lembaga keuangan non-perbankan berkembang sejak tahun 1972. Dasar hukum dari lembaga keuangan non-perbankan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 /MK nomor 5 /12 1970 yang disahkan pada tanggal 7 Desember 1970. Selanjutnya diubah dan ditambahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK 11/1982 pada tanggal 1 September 1982. Serta ditambah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK 01/1989 mengenai pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan non-perbankan. Macam-macam lembaga keuangan non-perbankan syariah di Indonesia.
Yang pertama yaitu adalah BMT atau Baitul Mal wal Tamwil. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menggabungkan kegiatan Baitul Mal dengan kegiatan Baitul Tamwil yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, serta memiliki tujuan untuk menumbuhkan usaha mikro dan kecil serta membantu kepentingan kaum fakir miskin. Lalu yang kedua ada asuransi syariah. Lahir di Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 dengan didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia dalam kurung Takaful Indonesia yang sebagai bukti perwujudan nyata dari sebuah komitmen dan kepedulian yang tulus terhadap perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Lalu yang ketiga, terdapat pasar modal syariah yang diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia pada tahun 2002. Sukuk pertama kali menggunakan akad mudharabah yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Oleh karena itu, DSN MUI sebagai lembaga yang mengatur perihal penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia secara bertahap melakukan penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah adalah Fatwa nomor 20 tahun 2001 dan Fatwa nomor 40 tahun 2003. Selanjutnya terdapat produk-produk dari pasar modal syariah. Yang pertama itu adalah sukuk syariah. Yang kedua adalah saham syariah. Dan yang ketiga adalah reksadana syariah. Lembaga keuangan non-perbankan syariah di Indonesia yang selanjutnya yaitu adalah lembaga JISWAF. Untuk pertama kalinya, regulasi mengenai pengelolaan zakat dikeluarkan pada tahun 1951 melalui surat edaran Kementerian Agama. Pada masa reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sosial ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. Di tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang kini dilakukan oleh salah satu wadah, yaitu adalah Baznas, yang merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri. Masa depan pemikiran dan peradaban ekonomi Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, dari masa ke masa, kesadaran dan implementasi dari ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan. Pada laporan kondisi ekonomi Islam global tahun 2019-2020, Indonesia menempati posisi nomor 5 dari 73 negara pada Global Islamic Economic Indicator, setelah sebelumnya pada tahun sebelumnya berada pada posisi ke-10. Perkembangan terus diupayakan agar terlaksana secara menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, hingga variasi-variasi produk. Dukungan pemerintah juga tampak positif, diantaranya dengan diresmikannya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS melalui Perpres nomor 28 tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Salah satu program yang sedang dijalankan adalah Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024 yang menjadi acuan dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam dunia yang makmur, independen, dan beradab. Ada 4 strategi utama yang ditempuh melalui master plan ini. Yang pertama adalah untuk memperkuat rantai nilai produk halal pada sektor-sektor seperti makanan dan minuman, fashion, farmasi dan kosmetik, serta rekreasi dan media. Kedua adalah memperkuat industri keuangan syariah, diantaranya melalui pembuatan sumber dana halal berskala nasional, lalu integrasi antara siswa, sektor fiskal, dan komersial. Strategi selanjutnya adalah dengan memperkuat usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan memberikan pendidikan, pendanaan, pemberdayaan, serta penghimpunan basis data yang terkait. Strategi yang keempat adalah memperkuat ekonomi digital, diantaranya adalah dengan melalui halal marketplace, sistem keuangan syariah digital, dan pengadaan sistem informasi yang terkait dengan produk-produk halal. Dalam merealisasikan target-target tersebut, Indonesia memiliki faktor-faktor pendukung dan hambatan-hambatannya tersendiri yang akan kami bahas selanjutnya. Banyak faktor yang mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia pada masa yang akan datang. Yang pertama, Indonesia memiliki lembaga keuangan terbanyak di dunia, termasuk di dalamnya ratusan bank pembiayaan rakyat syariah, puluhan bank umum syariah, dan puluhan asuransi syariah, serta pasar modal Islam, reksadana syariah, pegadaian syariah, dan Baitul Mal. Ini tentu menjadi modal besar bagi Indonesia dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa yang akan datang.
Kedua, Indonesia memiliki sekitar 45.000 bankir syariah. Ini merupakan jumlah terbanyak dibanding negara-negara lainnya di dunia, di atas Malaysia, Bahrain, dan Qatar. Yang berdasarkan skor Global Islamic Economy Indicator, negara-negara tersebut berada di atas Indonesia. Ketiga, terdapat sekitar 300 ulama yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Tentu hal ini akan mendukung adanya fatwa-fatwa mengenai ekonomi dan keuangan syariah yang lebih kredibel. Keempat, banyak perguruan tinggi yang membuka program studi ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam, mulai dari program sarjana sampai dengan program doktor. Tentu hal ini akan menjawab tantangan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai sistem ekonomi dan keuangan syariah saat ini. Kelima, infrastruktur fatwa di Indonesia sangat independen. Setiap sidang pleno harus dihadiri oleh ulama dari seluruh Indonesia. Ini artinya, setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional merupakan fatwa yang menggambarkan atau mewakilkan seluruh kepentingan umat Islam di seluruh Indonesia. Dalam mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan. Yang pertama, pandangan masyarakat Indonesia yang masih etnosentris. Masih banyak masyarakat Indonesia yang asing dengan istilah keuangan syariah. Banyak diantaranya menganggap bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah istilah Arab, sehingga masih belum familiar dengan masyarakat Indonesia, terutama bagi kaum milenial. Tentu ini menjadi tugas bagi pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan apa itu sistem ekonomi dan keuangan syariah, dan membuka wawasan masyarakat bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah bukan sekedar istilah, tetapi sebagai solusi bagi perekonomian umat yang rahmatan lil alamin. Kedua, letak geografis yang unik. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu tantangan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam memperluas jaringan bisnis mereka. Ketiga, ketersediaan ATM dan kantor bank terbatas. Saat ini masih sulit menemukan ATM atau bahkan bank syariah di daerah pedesaan, sehingga menyulitkan nasabah untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Keempat, Dewan pemerintah masih belum optimal dalam mengembangkan bisnis di sektor syariah. Contohnya, masih kurangnya regulasi-regulasi yang mendukung pengembangan sistem keuangan dan ekonomi syariah, serta masih kurangnya sarana dan prasarana pengembangan bisnis syariah.